Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M.A. Adifari dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah, pasal 7 ayat 1 adik Muhammadiyah yang berbunyi untuk mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Ayat kedua menyebutkan usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk usaha, amal usaha, program, dan kegiatan yang macam-macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Jenis amal usaha Muhammadiyah: yang pertama, bidang agama Islam; yang kedua, bidang pendidikan; yang ketiga, bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; yang keempat, bidang politik kenegaraan; yang kelima, bidang ekonomi dan keuangan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaldi Arif Mukan. Di sini saya akan membahas tentang bidang agama Islam. Yang pertama, program gerakan. 1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengalaman, serta menyebarluaskan agama Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya. Yang kedua, wujud aksi amal ibadahnya. Menunaikan ajaran tauhid dan keseharian dengan cara, di sini ada 2 cara. Yang pertama, meniadakan kebiasaan atau tradisi upacara selamatan-selamatan, contoh mitoni orang hamil, selamatan kematian, dan lain-lain. Yang kedua, memberantas tradisi keagamaan yang dianggap sebagai ajaran Islam. Antara lain, yang pertama, selamatan atau khaul untuk para wali atau syekh. Yang kedua, ziarah kubur pada bulan-bulan tertentu. Yang ketiga, kepercayaan pada jimat huruf Al-Quran. Yang keempat, puji-pujian kepada Rasulullah SAW. Dan untuk yang terakhir, membaca ayat Al-Quran, misal surat Yasin pada malam Jumat. Dan yang kedua, selanjutnya, memurnikan dan meluruskan amaliyah ibadah. Yang pertama, meluruskan arah kiblat. Yang kedua, melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat dan diawali dengan sholat iftitah 2 rakaat ringan. Yang ketiga, menyelenggarakan sholat hari raya di tanah lapang. Yang keempat, pengumpulan dan penyaluran zakat, mal, dan fitrah kepada yang berhak menerimanya. Yang kelima, penyederhanaan upacara dalam rangka kelahiran, khitanan, pernikahan, dan kematian. Dan yang terakhir, menghilangkan kebiasaan berziarah ke makam-makam para wali yang dikeramatkan. Selanjutnya ada bidang pendidikan. Yang pertama, pendidikan yang dirintis Muhammadiyah adalah pendidikan yang berorientasi kepada 2 hal, yaitu perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah atau pesantren. Dan untuk yang kedua, untuk mewujudkan rintisan pendidikannya itu, maka Muhammadiyah mendirikan amal usaha berupa yang pertama, sekolah-sekolah umum modern yang mengajarkan keagamaan. Yang kedua, mendirikan madrasah atau pesantren yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum atau modern. Dan yang terakhir, mendirikan perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasep. Jadi saya akan meneruskan presentasinya. Nah, untuk menjalankan dan mengelola amal usaha tersebut, maka dibentuk 1. Majelis pendidikan sekolah, madrasah, dan pesantren. 2. Majelis pendidikan tinggi. 3. Lembaga penelitian dan pengembangan. 4. Majelis pendidikan kader. Lanjut, bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelas duafa. Jadi 1. Penyaluran dan pembagian zakat fitrah dan mal kepada fakir miskin dan
asnaf yang lain. Kedua, pendirian panti asuhan, panti miskin, panti jompo. Ketiga, pendirian balai kesehatan poliklinik, rumah sakit ibu dan anak, dan rumah sakit umum. Keempat, perdamaian terhadap masyarakat kelas duafa agar dapat mandiri. Untuk mengelola amal-amal usaha tersebut, dibentuk majelis dan lembaga. Yang pertama, Lembaga Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Yang kedua, Majelis Pelayanan Sosial. Yang ketiga, Majelis Perdayaan Masyarakat. Yang keempat, Majelis Lingkungan Hidup. Yang kelima, Lembaga Penanggulangan Bencana. Nah, cukup sekian dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh Saudara Zaki. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang amal usaha Muhammadiyah dalam bidang politik kenegaraan. Poin pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, gerakan dakwah, dan juga gerakan tajdid, juga bukan organisasi ataupun partai politik, serta juga bukan bagian dari partai politik. Poin yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa agama Islam adalah agama yang mengatur segenap kehidupan manusia di dunia, termasuk kehidupan di bidang politik kenegaraan. Yang ketiga, Muhammadiyah mempunyai sikap yang sangat peduli dan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan benar. Untuk itu, untuk menjalankan kepeduliannya, maka Muhammadiyah membentuk majelis dan lembaga yang pertama yaitu Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Lembaga Hikmah dan juga Kebijakan Publik. Selanjutnya, amal usaha Muhammadiyah dalam bidang ekonomi dan keuangan. Yang pertama, bertujuan untuk membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam, serta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Nah, yang kedua, amal usaha di bidang ini meliputi antara lain yang pertama, BPR, BMT, koperasi, biro perjalanan, dan lain-lain. Nah, untuk menjalankan amal usaha di bidang ini, dibentuklah majelis dan juga lembaga. Yang pertama yaitu Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, dan yang kedua Lembaga Pemeriksa dan Pengawasan Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Permana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kan amal usaha. 1. Muhammadiyah mempunyai semboyan dalam gerakannya, yaitu sepi ing pamrih, rame ing gawe, atau sedikit bicara, banyak kerja. Dan yang kedua, sebagai bentuk relasi dari kegiatan Muhammadiyah dalam berbagai bidang kehidupan untuk mencapai maksud, dana, dan tujuan Muhammadiyah. 3. Sebagai wujud dari pelaksanaan gerakan dakwah Muhammadiyah dalam bidang-bidang kehidupan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Selanjutnya, fungsi amal usaha. Yang pertama, untuk membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan sesuai dengan tuntunan Islam dalam bentuk kerja nyata. Dan yang kedua, sebagai wadah atau sarana peribadatan bagi warga Muhammadiyah. Cukup sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.